Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai asesmen kompetensi minimum sebagai dampak dari pengimbasan BIMTEK yang telah saya ikuti. Yuk kita langsung ke penjelasan berikut. Pada program Merdeka Belajar, pemerintah meniadakan ujian nasional atau UN yang biasanya dilaksanakan pada tingkatan akhir yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Oleh karena itu, muncullah istilah asesmen nasional yang sesuai dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh setiap anak, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Asesmen nasional ini bertujuan sebagai peta awal mutu pendidikan, yang artinya adalah pemerintah hanya melihat kualitas pendidikan Indonesia itu sampai di mana, bukan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Pada asesmen nasional ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau AKM. Kemudian yang kedua adalah survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal ini terbagi menjadi 2, yaitu asesmen literasi membaca yang mengujikan pemahaman, kemudian menggunakan atau aplikasi, mengevaluasi, serta bagaimana siswa merefleksi. Sedangkan pada asesmen numerasi, yang diujikan adalah kemampuan pemahaman dari siswa, kemampuan mengaplikasikan, serta kemampuan bernalar siswa. Asesmen nasional ini berbeda dengan ujian nasional, baik dari tujuannya, jenjang, sampai ke metode penilaiannya. Tujuan dari asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan pada ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian, level siswa yang diujikan pada asesmen nasional adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, berbeda dengan ujian nasional yang mengujikan siswa pada tingkat akhir setiap jenjang. Subjek siswa pada asesmen nasional menggunakan metode survei, yaitu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi tidak semuanya ya. Berbeda dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus yang mengharuskan semua siswa mengikuti ujian nasional. Sasaran penilaian pada asesmen nasional mengujikan pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim dari satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional hanya mengujikan pada penguasaan siswa terhadap mata pelajaran. Pada BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum, selain kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, kita juga belajar mengenai konsep asesmen kompetensi minimum, kemudian bagaimana contoh butir soal literasi dan numerasi, dan bagaimana cara membaca dan menindaklanjuti hasil dari asesmen kompetensi minimum. Apa sih keuntungan kita sebagai pendidik mengikuti BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum? Tentu banyak, mulai dari pengalaman belajar yang berbeda dan seru, kemudian pemahaman terhadap AKM, dan sertifikat BIMTEK yaitu 32 JP. Program guru belajar ini dapat diikuti oleh guru yang telah mempunyai akun SIM PKB. Jangan lupa pada alamat serta kata sandinya ya. Bagaimana, tertarik? Nah, bagaimana sih cara kita mendaftar BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimal? Yuk kita simak penjelasan berikut. Untuk mendaftar BIMTEK ini sangatlah mudah. Kita hanya memerlukan smartphone dan kuota tentunya. Yang pertama adalah kita buka browser. Bisa menggunakan browser, Google Chrome maupun Opera. Kemudian kita ketikkan pada halaman pencarian guru belajar. Atau bisa juga kita langsung ketikkan gurubelajar.kemdikbud.go.id.
kemdikbud.go.id. Kemudian diklik dan kita akan diarahkan pada halaman guru belajar Kemdikbud. Di halaman tersebut akan ada info BIMTEK yang sedang berlangsung. Karena kita akan mengikuti BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum, maka langsung saja diklik pada kotak yang warna biru daftar asesmen kompetensi minimum. Setelah itu, masukkanlah alamat surel serta kata sandi dari SIM PKB. Mudah kan? Nah, bagaimana? Tertarik? Yuk ikuti BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum yang sangat mudah, menyenangkan, dan bermanfaat tentunya. Salam guru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.